Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Bismillahirrahmanirrahim. May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di tempat tinggalnya atau bukan musafir pada bulan itu, berpuasalah. Barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Nabi Muhammad serta ulul amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia dan di akhirat. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Siapa yang menaati Rasul atau Muhammad, maka sungguh telah menaati Allah. Siapa yang berpaling, maka kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad sebagai pemelihara mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, keberkahan di dalam umur kita sehingga kita bisa kembali menjumpai bulan Ramadan di tahun ini. Dan alhamdulillah para pemirsa HSS TV dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan Gema Ramadan edisi ke-29 ini. Senang sekali saya di sini Muhammad Kamil Syabani bisa menemani para pemirsa menjelang berbuka puasa. Dan seperti hari-hari sebelumnya, kita selalu mendatangkan ustadz dan guru yang akan memberikan kita ceramah, tausiah, juga edukasi untuk mencerahkan dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini adalah hari ke-29 Ramadan. Tidak terasa lagi esok hari kita sudah merayakan hari raya Idul Fitri atau hari kemenangan. Alhamdulillah kita selama bulan suci Ramadan ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan tema kita pada hari ini adalah sunnah Nabi di hari Idul Fitri, dan tentunya kita telah kedatangan Ustadz Haryadi. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap mau pulang kita Ustadz. Alhamdulillah. Sehat Ustadz lah. Alhamdulillah. Kada kerasaan esok hari raya. Amin. Sudah. Nah, jadi para pemirsa, sudahkah menyiapkan baju terbaik Anda untuk esok hari? Karena tidak perlu yang baru setelah, yang penting yang terbaik. Alhamdulillah. Dan tema kita hari ini adalah sunnah Nabi di hari Idul Fitri. Ini penting sekali Ustadz kita sampaikan pada hari ini karena esok sudah hari raya Idul Fitri. Alhamdulillah, jika Ustadz sudah siap, ulun persilahkan untuk menyampaikan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pemirsa HSS TV yang berbahagia, sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Kita dapat melaksanakan ibadah Ramadan, dan pada hari ini kita kembali mengisi Gemar Ramadan di penghujung Ramadan ini. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita selalu mendapat limpahan rahmat, hidayah, taufik serta inayah dari Allah. Mudah-mudahan kita selamat dunia wal akhirat, terhindar dari mara bahaya, musibah dan lain sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Gemar Ramadan yang berbahagia, pada kesempatan di penghujung bulan Ramadan ini kita mengambil tema dengan sunnah Nabi di hari Idul Fitri. Kalau di penghujung Ramadan matahari sudah tenggelam dan waktu maghrib sudah kita jumpai, ketika itu di penghujung Ramadan maka masuklah sudah 1 Syawal. Dan Idul Fitri ini dari maghrib tenggelam matahari sampai maghrib tenggelam matahari di hari raya, itulah disebut dengan Idul Fitri. Sunnah Rasulullah yang penting kita kerjakan, sebagaimana kita kerjakan di kewajiban kita, yang pertama itu adalah zakat fitrah. Karena waktu wajibnya itu adalah orang yang menjumpai akhir Ramadan dan awal Syawal. Ketika maghrib di malam hari raya, disitulah letak gugur kewajiban zakat fitrah. Maka dari karena itu menyerahkan zakat fitrah itu yang paling afdal, yang paling bagus, paling tidak di malam lebaran, atau yang lebih afdal setelah salat subuh di hari raya sebelum salat id. Itu kita serahkan kepada fakir miskin, itu lebih afdal. Karena itu sangat membekas. Karena puncak kegembiraan Idul Fitri adalah di waktu itu. Ketika kita serahkan zakat fitrah, ketika di puncak kegembiraan itu sangat membekas. Nah, tapi kadang-kadang ini kita hampir tidak bisa mengerjakan. Karena sibuk-sibuk di rumah dan lain sebagainya. Ya minimal ya sehari sebelum lebaran atau malam lebarannya, lalu kita serahkan kepada fakir miskin. Memang yang lebih bersentuh itu sebenarnya kita antar sendiri ke rumah fakir miskin. Itu sebenarnya lebih membekas. Kita beli beras di pasar, lalu kita niatkan di rumah sama keluarga, lalu kita serahkan kepada fakir miskin di kampung-kampung kita. Itu sebenarnya sangat membekas di hati mereka. Di antaranya ada silaturahim, kita ke rumahnya, kan? Daripada kita kadang-kadang kan kita ingin ringkas, serahkan ke masjid, serahkan ke langgar, ke panitia zakat fitrah, itu kan memang bagus juga, cuman sebenarnya kurang membekas. Karena yang lebih membekas itu kita atar langsung ke rumah mereka, itu lebih membekas di hati mereka, dan itu ada nilai tambah sebetulnya lah. Cuman tuh deh kadang-kadang kita kan mau ringkas, kan. Nah lalu atar ke masjid, atar ke langgar, habis kisah. Nah yang penting kita melakukan zakat fitrah karena fadilatnya juga sangat besar. Melakukan zakat fitrah itu sebagian daripada sunnah Rasulullah. Nah sunnah Rasulullah lagi ketika Idul Fitri, yakni sunat muakkad, salat Idul Fitri. Nah, itu juga jangan sampai ketinggalan karena itu salat sunat muakkad, nah hanya dikerjakan 1 tahun Idul Fitri sekali. Jadi karena itu kita juga berusaha jangan sampai ketinggalan salat Idul Fitri, dan sunat lagi kita berjamaah. Nah baik itu di masjid, baik itu di langgar atau di lapangan dan lain sebagainya. Nah itu disunahkan kita melakukan salat Idul Fitri, tapi salat subuh dulu. Nah jangan kalau salat subuh. Nah ini kadang-kadang sampai yang araya paginya sampai yang subuh ada. Nah itu salah.
Kalau orang kampung tuh memandangkan tak paling handut, ya. Nah wajib ditinggal salat sunat yang dikerjakan. Nah ini, jadi salat subuh jangan ketinggalan, kemudian salat Idul Fitri dengan dikerjakan dengan baik setelah puasa Ramadan kita lakukan dengan sebulanan dengan baik. Wajar kita memperoleh kegembiraan ketika melakukan Idul Fitri. Di antara sunnah-sunnah yang lain di malam Idul Fitri, di antaranya kita memperbanyak takbir. Karena disebut pada malam itu takbir mutlak. Takbir mutlak itu yang tidak pakai waktu, tidak pakai jam, yang terus-menerus sunnah dibaca. Baik sendirian ataupun berjamaah, mulai tenggelam matahari di penghujung Ramadan, maghrib di malam hari raya, itu disunahkan kita memperbanyak takbir sampai orang melaksanakan salat Idul Fitri. Nah, sampai orang mengerjakan salat Idul Fitri, di sanalah kita disunahkan untuk memperbanyak takbir. Jadi cuma semalaman sampai pagi itu aja yang disunahkan kita memperbanyak takbir baik sendirian ataupun berjamaah. Selain daripada itu pula, pada malam itu juga kita disuruh memperbanyak doa dan memperbanyak sedekah. Karena salah satu doa juga yang diijabah adalah salah satu malam 2 hari raya, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha, dan juga memperbanyak sedekah, memberi anak yatim, memberi fakir miskin. Cuman kadang-kadang ini juga ketinggalan. Kita sibuk dengan beramai-ramai, kadang-kadang kan ada nang aur beletupan, ada nang aur nang bemarcon, itu kan. Padahal itu masuk buang-buang duit kan sebenarnya kan. Nah, habis berapa juta, 2-3 juta itu kan, itu kan nunggu-nunggu habis itu kan. Kadang-kadang itu tadi, ya alasan geus kakanakan nih ya kan, padahal nampu haji apa iya nya gitu kan, kakanakan nampu hak mah iya nya loh kan. Nah, cakanya diberi 50.000, 50.000 anak yatim, wah luar biasa ini. Nah, ini kadang-kadang yang boleh-boleh aja lah, cuma jangan sampai mau mudarat. Nah, ini mau mudarat sampai nambah hutang-hutang ini kan. Nah, kemudian selain daripada itu pula pada malam hari raya itu kita memperbanyak sedekah, memperbanyak doa, dan memperbanyak takbir. Kemudian salah satu juga yang dianjurkan di dalam fikih, kita disunahkan mandi hari raya. Nah ini mandi hari raya, waktunya itu setelah tengah malam, ba'da nisfil lail. Jadi setelah tengah malam di atas jam 12, nah sudah boleh kita mandi hari raya sampai gelincir matahari di hari raya, sampai zuhur. Jadi panjang waktu sunnah mandinya ini kan. Nah sekalipun afdalnya itu ketika kita mau berangkat salat Idul Fitri, di situ kita mandi. Tapi sebelum itu juga kita boleh, umpamanya bangun jam 4 subuh mandi hari raya boleh, atau jam 5 mandi hari raya boleh, ya kan? Dapat pahala sunat. Karena kadang-kadang karena keluarga kumpul itu kan, kadang-kadang tak imba-imba ini kamar mandi kan. Nah, jadi boleh aja berdahulu mandi itu kan, berniat itu kan. Nawaitul ghusla di yaumi Idul Fitri. Jangan rakaat ini lah, karena 2 rakaat mandi kan. Sekali wuku Allahu Akbar, jangan. Nah, salah. Ini. Kemudian sunat mandi hari raya. Nah, disunahkan mandi hari raya. Nah, kemudian kita juga sunnah melaksanakan salat Idul Fitri. Nah, sebelum berangkat memang juga disunahkan ada yang dimakan. Jadi untuk hari Idul Fitri itu sebelum berangkat ada yang kita makan, entah makan nasi atau makan kue, itu terserah. Yang jelas menandakan bahwa hari itu kita tidak boleh puasa. Nah, dilarang puasa, makanya kita makan. Beda dengan Idul Adha kada sunnah makan, karena lebih cepat Idul Adha salat hari raya karena ingin orang kurban. Kalau Idul Fitri ini sunnah kita sebelum berangkat makan dulu, ada yang dimakan. Bahwasanya kita hari itu tidak puasa dan kita harus mengerjakan salat Idul Fitri. Kemudian lagi diantaranya juga ya memakai pakaian yang bagus lah di antara baju kita, itu kan. Di antara baju kita di mana yang paling bagus, nah itu yang dipakai. Jangan di antara baju orang karena baharetan baju kan. Nah ini di antara baju kita mana kadang masih harus baru, kadang masih harus anyar. Yang jelas di antara yang bagus di antara baju kita. Nah itu, dan kita juga disuruh harum-harum, kan, berwangi-wangi, terutama lelakian kan. Untuk lelakian disuruh untuk berwangi-wangi. Kalau perempuan ala kadarnya aja.
karena menimbulkan fitnah nanti kan. Nah, yang disuruh itu barum harum bagi laki-laki. Cuman seadanya juga bang barum harum lah, jangan kaliwatan ya. Bu sangak kan alanggar kan. Wahin baca Fatihah. Nah, ini kebanyakan berminyak harum. Nah, kemudian selain daripada itu pula, setelah salat Id memang kita dianjurkan untuk menyambung tali silaturahim keluarga. Karena itu disuruh di dalam agama untuk menyambung tali silaturahim keluarga, jiran, tetangga, masyarakat. Karena merupakan sunnah Rasulullah. Karena Allah sudah menyediakan setahun 2 kali, paling sedikit itu Idul Fitri dan Idul Adha untuk menyambung silaturahim. Sebenarnya menyambung silaturahim itu bukan hanya hari raya, tiap waktu kita disuruh menyambung tali silaturahim. Kenapa? Karena dilarang kita memutus tali silaturahim, dilarang kita bertengkar, dilarang kita bahwal, dilarang kita kada berawaan, apalagi keluarga jiran masyarakat. Agama menganjurkan, agama menyuruh, agama supaya jangan sampai kita bertengkar. Nah, makanya hari raya itulah tempatnya salah satu supaya kita saling halal menghalalkan, saling ridha meridai, jangan ada jangan ada berputus tali silaturahim, jangan ada kita saling bertengkar, berhual, kada beruan. Wah, itu dosa besar sebenarnya lah, tidak terasa dosa itu kan. Apabila tetamu muha merangut aja kan, tetamu muha merantam aja, sama berdua kadang-kadang kan sama pada masam muha. Nah, ini kan nasi kung kaya tandui muha kan, nasi kung kaya tapai 2 bulan tapi nya. Ini jangan, kadang-kadang lagi dosa besar sebenarnya. Agama melarang kita bertengkar, agama menyuruh supaya menyambung tali silaturahim hari raya paling sedikit. Nah, untuk menyambung tali silaturahim ini jangan sampai kita bertengkar, buang asa harap, buang ego, buang kita rasa nang baik, jangan. Nah, kenapa? Siapapun yang salah, siapapun yang bujur, tetap disuruh menyambung tali silaturahim. Nah, dia aja salah kok kada aja, jangan. Agama bukan masalah siapa salah, siapa bujur, dilarang memutus tali silaturahim, dilarang bertengkarnya itu, nang jangan adalah. Nah, disuruh kita malah padilat-padilatnya banyak kan. Apabila kita menyambung silaturahim, datang ke rumah orang itu kan, nang sugih kan kada sugih gak sama ya kan. Kalaupun nang sugih nang berduit ilangin nang susah nang sakit keluarga kan. Kadang-kadang nang susahnya asaan keluarga nang ilangin nang sugih. Sebenarnya ilangin nang sugih kada apa-apa. Jangan sih memang bagus saja juga. Dan itu menyebut padilat sebenarnya lah. Kata Rasulullah, siapa namanya menyambung tali silaturahim, maka dia dimurahkan rezeki dan umur panjang. Ini kan hadis sahih ini ya. Artinya ketika kita datang ke keluarga kita, ke jiran kita dapat padilat dengan penuh keikhlasan, dapat padilat murah rezeki, memanjangkan umur. Artinya umur diisi dengan ibadah, dengan kebaikan, itu panjang umur artinya kan. Dimurahkan rezeki dengan silaturahim, kadang-kadang kita dimurahkan rezeki. Kemudian bagi nang didatangi, bagi yang di rumah menyambut dengan hangat, menyambut dengan baik, dia juga dapat 2, mendatangkan rahmat ke rumahnya, kasih sayang Allah. Dan yang kedua, ketika tamu dia turun, dia dosa-dosa di rumah juga keluar. Jadi sama ini sebenarnya lah. Ketika kita datang ke rumah keluarga jiran masyarakat kita dengan kita menyambung tali silaturahim, maka kita dapat 2, murah rezeki dan panjang umur dengan ibadah. Kemudian yang didatangi, yang milik rumah dengan disambut dengan hangat, nah dengan baik adalah maka dia dapat rahmat di rumah tadi, kemudian dan mengeluarkan dosa-dosa keluar daripada rumah dengan keluarnya tamu tadi. Asal disambut dengan hangat, disambut dengan baik, jangan pula datang kan masa muha kan merangut, no datang pulang, jangan itu kan. Maka sebagian datang ini banyak benar juga kan, mana nang dituntun, mana nang dikindong lah kan, maka ada kebentaan kayak ini nojar apa makan benda aja kan. Nah itu sambut dengan baik nih, berhutang pulang kayak nanti aja. Nah itu diantaranya. Dan yang bilang juga ikhlas-ikhlas juga kan, menyambung sama tamatan di silaturahim. Jangan pindah anak baju cari nang apa kan, di kampung rumah di ibu-ibu kan, sepatu dibawa ya diulang. Nah ini jangan, sama-sama dengan penuh keikhlasan, disambut dengan hangat, disambut dengan gembira. Nah itu merupakan mendapat fadilat yang luar biasa. Nah kalau perlu kita surungi itu kan, dijemuk itu kan. Jangan kali dijemuk, kan sudah bersetengah jam pandil kisah. Banyak kali disurungi, ada kali disurungi. Nah ini kan.
Nah, kecuali anak lakas kan sebut surong, jarang anak lakas sebut tamuan aja. Ya udah, amun sudah berpandil bertetangah jam, karing udah liur, disurungi ini maka ini ditakoni ulang. Inti minum maka deh hujah, bukan minum kada minum, surung gitu kan. Surung ibenyu, surung imadai. Nah, kayak itu diantaranya. Apalagi bemalam, keluarga bemalam, apalagi mulai jauh kan. Mulai mana tadi, mulai sampai mulai Palangkaraya itu kan, bemalam dia, itu jatahnya 3 hari 3 malam dijemuk, dijemuk diberi makane, bahasa kitanya lah, jangan kada diberi makane, apalagi dari jauh bemalam, itu kan. Nah ini mulai tengah hari datang habang hirang moha kada diberi makane, memberi maras, ini kan, memberi kasihan. Nah ini sampai malam kada diberi makane. Aur gagudo, hati dingin, gagudo, hati dingin. Maluhir parut mampirnya kan. Ini aturannya nasi bungkus kah, itu kan, dibawa ke warung kah, itu kan, dimasakkan kah, itu lah. Nah itu supaya nilai-nilai ibadahnya tuh lebih melekat, ini kan. Ya, kalau kita ada, kan, diberi makannya ini sampai malam kada diberi makannya. Nah, pambihannya kada karuan guling, parut mengaruruk, itu kan. Nah, cuma ini kisah aja bang lah, pada beneran juga karuh aja ubah. Nah, karuh ubah. Jadi ampun rumah tuh bingung juga, bunyi karuh lain mbak hilang nih kali diberi makannya. Bunyi karuh jar lapar. Nah, jar ampun rumah nek, jar laki lawan nang bini ayo umahnya tuh. Anu kula kalaparan. Nah, makanya nang bini beres habis hari jam 9 malam sudah. Beres habis ubah pulang karo nukar lu jenang bini nukar nalaki ke kios salitarannya pulang tuh teh. Nah kuting salitar maka orangnya 12 ikung nih motor hibakan. Nah kenapa aja 12 salitarannya nih jar kademayo abehnya kayak apa nih nah aja ubah pulang karo bubur pulang membubur punya ya. Nah membubur pulang nih maka membubur ini lawas abenya jar kayo kademayo ngapa geleger pulang karo rupanya itu aja geleger numpang jar iwak adalah iwak habis juga jar iwak ujian bini kayak apa nah rupanya kagenangan tuh nyoba ingu itek di belakang rumah, ubah pulang kalau hintalor dadar itu kisah atau pinjala. Nah, diantaranya itu adalah di dalam menyambung silaturahim ini disuruh di dalam agama. Jangan sampai kita bertengkar, jangan sampai kita bahwa, jangan sampai kita bermusuhan karena agama melarang itu. Islam itu menyambung tali silaturahim, Islam itu bagaikan orang yang bersaudara. Islam itu apabila sama dengan seiman, dia adalah saudara kita. Dari karena itu agama melarang kita untuk bermusuhan. Ketika lebaran itulah waktunya kita untuk saling halal menghalalkan, saling ridha meridai. Ya minimal di rumah lah suami istri itu kan lawan bini. Nah, setahun 2 kali barang bersalaman lawan bini, no kan? Dulu kan bisa bersalaman sekali-kali, itu kan? Di hari raya barang bersalaman lawan bini, lunturan busana laki lawan busana bini, apabila bersalaman 2 laki bini, itu kan? Itu kan benar para kali ingat, benar lah. Nah, jika ada orang bilang benar, belum abisnya ayo aja. Nah, itulah. Padahal hari-hari bagus bersalaman lawan suami istri kan? Tiap hari bersalaman, wah bagus. Cuma kadang-kadang salah paham pulang nang bini nih kan. Napa aja salah arhat bersalaman membuang perangai kamu nih udah. Bukan masalah membuang perangai kan, bersalaman ibadah. Nah, karena melunturakan dosa nang satu sama lain lunturan dosa-dosa ketika kita bersalaman, apalagi dengan keluarga jiran. Tetapi di dalam fikih memang seharusnya laki-laki aja, perempuan aja. Memang kalau bukan mahram memang dilarang kita kan. Nah, cukup kita dengan menyambung silaturahmi sudah cukup. Ini kadang-kadang jangan sampai menyalahi juga itu kan. Nah, ini selama bertuah ada apa juga sama aja. Kalau boleh kalau bukan mahram ya dilarang kan. Untuk bersentuhannya laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan itu kan. Kalau laki-laki dengan perempuan itu janganlah dulu kalau bukan mahram itu kan.
wal maram itu yang bukan keluarga. Nah, kalau itu jangan, itu diantaranya. Apalagi sampai yang sampuk pipi kanan pipi kiri kan cipiki-cipiko, itu janganlah dulu lah. Kalau bukan mahram, kalau suami istri bolehlah, saudara, anak-anakan itu kan, adik, kakak, cucu ya bolehlah. Nah, kalau orang lain janganlah. Aku kawan SD, ya kawan SD itu ngapain ya? Nah, dilarang. Apalagi pacar beheri, ya itu berbahaya itu kan, bisa cilbika. Itu jangan, bahaya itu. Nah, ini diantaranya bahagian daripada sunnah Nabi di hari raya Idul Fitri. Ya mudah-mudahanlah segala amal ibadah kita selama Ramadan dan menghadapi 1 Syawal Idul Fitri ini, amal ibadah kita diterima Allah, dosa-dosa kita dapat ampunan, sehingga kita menjadi hamba Allah yang lebih baik, sehingga apapun yang kita kerjakan bernilai-bernilai yang lebih baik, sehingga intinya besar adalah mendapat keselamatan dunia wal akhirat, di akhirat dapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira sampai di sini, ulun salah mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz telah menyampaikan materi tentang sunnah Nabi di hari raya Idul Fitri. Tentunya ini sangat-sangat penting menjadi perhatian kita, apalagi besok kita sudah merayakan hari raya Idul Fitri. Baik Ustadz, ada beberapa pertanyaan nih sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini. Tadi kan sudah Ustadz sampaikan bahwa yang paling penting kita laksanakan di hari raya Idul Fitri itu adalah membayarkan zakat fitrah kita. Tetapi Ustadz, apakah boleh kita menyalurkan zakat fitrah ini bukan kepada fakir miskin, tapi misalkan kepada guru mengaji kita barika atau apa, namun ya yang kita berikan ini orang berkemampuan begitu, tidak kepada fakir miskin. Bolehkah itu Ustadz? Terima kasih atas pertanyaannya. Orang yang berhak menerima zakat memang ada 8 golongan, 8 asnaf di Al-Quran, kan? Innama sadaqat lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wal riqab wal gharimin fi sabilillah wa bisabil. Ada 8 golongan. Sekalipun yang 8 golongan itu sekarang tidak lengkap lagi, ya kan? Jadi hanya sebahagian daripada 8 golongan. Yang penting apabila termasuk di 8 golongan maka itu sahlah sudah. Kemudian yang jadi pertanyaan tadi guru ngaji atau ustadz atau penceramah itu kan, sedangkan dia itu tidak berkemampuan. Memang sebahagian tafsir ada yang menyebutkan yang makna fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah itu kan seperti orang berperang melawan orang kafir kan, yang dulu mereka itu tidak dapat gaji daripada kas negara, itulah mereka berhak dapat zakat. Orang fisabilillah. Memang di dalam sebagian tafsir memang mereka mengiyasakan orang yang menghidupkan agama, siar agama termasuk juga fisabilillah. Nang makam yang mana mereka itu tidak dapat dari gaji kas negara. Intinya bukan PNS sebenarnya lah, tapi dia guru ngaji, memberikan tausiah agama atau guru tika Al-Quran, itu kan. Nah, itu diantaranya memang boleh kita masuk di dalam kata fisabilillah. Nah, itu kira-kira. Berarti dibolehkan saja Ustadz lah, Masya Allah. Baik Ustadz, ada pertanyaan selanjutnya Ustadz. Ustadz tadi kan juga sudah menyampaikan bahwa di hari raya Idul Fitri ini merupakan momentum kita untuk menyambung silaturahmi antara baik keluarga, saudara, baik pun masyarakat. Tetapi bagaimana Ustadz jika kita bersilaturahmi kepada orang atau orang bersilaturahmi kepada kita, memang tujuannya menyambung silaturahmi, tetapi dibarengi dengan pamer misalkan atau yang lain sebagainya, itu pahalanya tetap dapat tidak? Terima kasih pertanyaannya, dan ini pertanyaan sangat baik. Karena kita sering kan mendengar dan sering kita juga mengisi acara keluarga. Nah, acara keluarga kadang-kadang kan keluarga kumpul ya sebulan sekali di rumah ini, kan keluarga rumah ini, ada yang liwat kabupaten ini kan. Memang itu salah satu sunnah Rasul untuk menyambung tali silaturahim, kan itu bagus itu kan. Tapi memang dijaga juga pengrusak pahala silaturahim. Nah, kalau bahasa ubat itu pemantangnya lah. Kan kita hendak pahala besar. Nah, cuman dijauhi lah pengrusak-pengrusaknya, pemantang-pemantangnya. Ya salah satunya itu adalah pamer, ya kan?
lalu menyatakan aku kayak ini, nah itu janganlah. Nah itu jangan, dan ini kadang-kadang kada terasa inilah, apalagi kadang-kadang yang silaturahim umpamanya kan, keluarga datang, apalagi alumni menggunakan perkumpulan itu kan silaturahim, memang ibadah, tapi pengerusaknya ada, itu kan, kasihan yang susah, kasihan yang kada pedulian, itu kan. Justru sebenarnya silaturahim itu membantu nang keluarga yang susah, itu kan, bukan pamer. Nah ini merusak pahala sebenarnya. Ada yang datang pakai kendaraan Avanza, ada yang datang pakai Honda Jazz, ada yang pakai Yaris, ada yang pakai Inmak. Nah kayak apa nang bintor, kasihan dia kan. Wah ini janganlah, jangan jadi pamer ajang kemewahan. Kadang-kadang rumah, wah ini kan, wah ini lokal di Semarang, wah ini lokal di Surabaya, wah ini lokal di Singapura. Holingang nama bintor dari Maras, aku jaga ini asa kadesa pala, jangan. Nah itu diantaranya, kadang-kadang pamer HP lah, 2-3. Nah ini HP nang belum nang jadul, nang beikat gelang-getah. Wah ini kan, kasihan ya kan. Justru maksudnya rahim itu membentuk keluarga kita nang kada mampu, ya kan. Jangan pandil kekayaan pun jangan, pandil gaji pun jangan, kasihan yang susah, kan, rusak pahala kita. Namanya sertifikasi cairah, kayak pawih ini aja, naik ke Isirona, kayak ini kabaka, kubaka, kabika, itu ada pakai sebelum, kasihan yang naik nyior, kasihan yang membintul, kasihan yang tukang itu kan, kasihan yang kada dicari. Justru ketika bertemu keluarga membantu yang susah, itu kan, toh ini napa tigawian, kada dai pajen ujar. Behno membilu pahai, napa aja sekolah ini beherin, napa ijazah, isi mah tamat. Nah, kalau jadi sekolah teh, kan, aku ada patron perusahaan, kupul ijazah kayaknya besok lah, aku mau urusnya. Itu keluarga yang baik, itu kan, justru membentuk itu. Ini apa silaturahim yang membawa murah rezeki. Nah itu, jangan sebenarnya rusak pahala itu pamer itu. Nah itu aja kira-kira. Malah merusak pahala. Awalnya yang kita bertujuan untuk menyambung silaturahmi, tapi karena dibarengi dengan rasa pamer itu malah merusak pahalanya. Iya betul, karena kata Ustaz tadi bahwa kasihan memang. Mungkin ada teman kita atau keluarga kita yang tidak sama, mungkin seperti kita itu melihat bupandir yang kamsa apa gaji, begawi di mana, itu kan sakit hati Ustaz. Rusak pahala. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Kemudian ada pertanyaan terakhir Ustaz. Hari Raya Idul Fitri memang merupakan momentum kita untuk bersilaturahmi dengan keluarga, saudara. Namun bolehkah jika di saat Hari Raya Idul Fitri ini kita hanya sibuk melaksanakan ibadah, Ustaz? Mungkin ada keluarga datang, wah kain aja kan dulu, aku lagi ini beribadah, sibuk seharian ibadah saja. Bolehkah itu, Ustaz? Memang Idul Fitri atau Hari Raya dikhususkan untuk keluarga, untuk silaturahim keluarga. Maka sebenarnya lebih utama untuk keluarga. Sebenarnya lah. Nah, untuk lebih utama keluarga, untuk menghormati tamu, dan itu yang lebih utama. Nah, sehingga seandainya kita puasa sunat sekalipun, ketika tamu keluarga kita hilang, kita suguhkan makan, sehingga dia kadang-kadang ngalih makan karena kita puasa sunat, justru lebih kita berbuka abdan karena menghormati tamu kita tadi. Artinya tamu lebih diutamakan lah daripada kita bahasanya ibadah untuk hari itu. Berarti sebaiknya memang mengutamakan tamu setelah tidak hanya sibuk beribadah. Memang beribadah sangat-sangat baik, tapi jangan terlalu sibuk di hari raya Idul Fitri. Mungkin karena keluarga datangan, kalau kita perlu juga untuk menjamunya setelah. Masya Allah. Terima kasih Ustadz telah hadir di sini di Gemar Ramadan 29 Ramadan ini dengan tema Sunnah Nabi di hari Idul Fitri. Alhamdulillah Ustadz, tidak terasa kita berada di penghujung bulan suci Ramadan tahun ini. Alhamdulillah kita selalu disehatkan oleh Allah, diberikan keberkahan di dalam umur kita, sehingga kita bisa menyelesaikan ibadah suci bulan suci Ramadan kita. Mudah-mudahan pemirsa kita di tahun depan dan tahun depannya lagi bisa kembali dipertemukan di program Gemar Ramadan ini, dan tentunya kita bisa kembali bertemu Ustadz lah di tahun depan, karena sudah beberapa tahun ini kita selalu bertemu setelah di Gemar Ramadan. Alhamdulillah, semoga ibadah bulan suci Ramadan kita yang telah kita laksanakan 1 bulan ini diterima oleh Allah, dan tentunya setelah bulan suci Ramadan berakhir kita bisa tetap mempertahankan ibadah dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Saya Muhammad Kamil Syabani bersama Ustadz Haryadi pamit undur diri. Dan saya mengucapkan bersama seluruh kru yang bertugas, selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.